menarik yang dapat kita petik daripada peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bahwa Isra Mi'raj tidak hanya bisa kita baca dengan kacamata spiritual dan keimanan, tetapi juga bisa kita baca dalam kacamata ekologis, dalam kacamata eco healing atau pemulihan bumi. Ternyata di dalam peristiwa Isra Mi'raj juga terdapat kandungan pesan-pesan bagi kita semua untuk menjaga kelestarian alam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Isra Mi'raj kurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi fondasi daripada peristiwa tersebut. Yang pertama adalah Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Yang menariknya adalah dari ayat ini, suatu redaksi di dalam ayat tersebut dan jarang kita perhatikan, yaitu alladzi barakna haulah, yang diberkahi sekitarnya Masjidil Aqsa. Hal menariknya adalah disampaikan oleh salah satu dosen di UIN Mataram, bahwasanya setiap kali Al-Quran menyandingkan keberkahan dengan suatu tanah, maka yang dimaksud tersebut bukan hanya sekedar kesucian dan keagungan tanah tersebut, tetapi bagaimana kesuburannya, keteraturan ekosistemnya, dan keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Maka dari sini dapat kita petik suatu pelajaran bahwa kesucian suatu tempat itu berkaitan erat dengan bagaimana keteraturan ekosistemnya. Orang yang merusak ekosistem suatu wilayah, maka sama saja dia dengan melanggar dan melecehkan kesucian dari wilayah tersebut. Kemudian yang kedua adalah perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau puncak daripada pengetahuan umat manusia. Dalam perjalanan tersebut terdapat suatu pelajaran menarik, yaitu bahwasanya alam tidak bekerja secara acak, tetapi alam memiliki suatu sistem keteraturan sehingga alam bisa beroperasi dan bekerja sehebat ini, seluar biasa ini. Dari situ dapat kita pelajari kaum muslimin wal muslimat sekalian, bahwasanya orang yang merusak alam bukan saja dia sekadar mempergunakan alam, tetapi dia melanggar sistem keteraturan daripada alam ini. Bagaimana hutan ditebang secara brutal, bagaimana laut dieksploitasi tanpa terkendali, dan bahkan bagaimana udara dicemari oleh pabrik-pabrik industri. Hal ini adalah bentuk pelanggaran terhadap sistem keteraturan alam yang dibawa pesannya di dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat sekalian, yang ketiga adalah perintah salat yang dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya puncak daripada peristiwa Isra Mi'raj bukanlah fenomena panorama langit, melainkan perintah solat yang dijemput Rasulullah SAW ke langit. Menariknya adalah solat yang dijemput ke langit, lantas pelaksananya adalah di bumi sebanyak 5 kali. Di dalam solat terdapat pesan-pesan menjaga lingkungan. Di dalam solat, orang yang akan solat membutuhkan air yang bersih untuk berwudu. Orang yang solat membutuhkan tempat yang bersih untuk sujud. Orang yang solat bahkan membutuhkan ketepatan waktu yang berjalan beriringan dengan peredaran matahari. Hal ini sudah menyentuh hal kosmologis. Dapat kita ketahui bahwasanya solat bukan hanya sekedar berkenaan tentang keimanan dan ibadah, tetapi juga berkaitan erat dengan penjagaan lingkungan. Orang yang solatnya baik, orang yang memahami hakikat daripada solat, tidak akan semena-mena dan sembrono kepada alam. Pada akhirnya, kaum muslimun muslimat sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak cukup hanya sekedar keimanan dan spiritual, tapi juga penting bagi kita untuk peka kepada lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan bukan hanya sekedar kegiatan sosial ataupun kegiatan ekologis, tetapi menjaga lingkungan adalah bentuk keberhasilan seorang hamba dalam mengelola spiritual dan keimanannya. Mari dalam momen Isra Mi'raj ini sama-sama kita tingkatkan lagi kepedulian kita kepada lingkungan, sehingga kita bisa menghindari kerusakan lingkungan akibat keserakahan dan egoisme orang-orang yang memanfaatkan eksploitasinya.